Pada zaman dahulu, di tanah Uduluo, Lou Limolo Pohita, Gorontalo, hiduplah seorang pemuda bernama Piilu de Lahilota, akrab dipanggil Lahilote oleh warga sekitar. Sang pemuda memiliki paras tampan dan perawakan gagah. Ia hidup sebatang kara di sebuah rumah kecil dan terbiasa bekerja keras untuk bertahan hidup dengan cara mengembara ke hutan dan berburu hewan liar. Suatu hari, saat sedang menyusuri hutan, Lahilote kelelahan dan duduk beristirahat di pinggir sebuah telaga. Sayup-sayup, ia mendengar suara tawa sejumlah wanita. Dengan hati-hati, ia menghampiri sumber suara tersebut dan mengintip dari sebuah pohon besar. Ia terkejut ketika melihat 7 gadis sedang bersenda gurau selagi mandi di telaga. Dari kejauhan, Lahilote mengamati gerakan mereka. Awalnya, ia mengira ke-7 gadis itu adalah penduduk bumi. Namun, saat melihat tumpukan selendang bersayap di tepi telaga, ia baru menyadari bahwa mereka adalah para putri Io Owabu atau putri kayangan dalam bahasa Gorontalo. Terpesona akan kecantikan mereka, ia bertekad untuk memperistri salah satu dari 7 gadis tersebut. Setelah lama hidup sebatang kara, Lahilote merasa bahwa seorang istri akan melengkapi hidupnya. Tiba-tiba, timbul niat jahat dalam benak Lahilote. Ia mengambil selendang milik salah satu gadis dan memasukkannya ke dalam bambu yang dibawanya. Kemudian, ia bergegas pulang dan menyembunyikan bambu berisi selendang tersebut di antara periuk-periuk berisi padi. Fajar mulai menyingsing. Para bidadari bersiap untuk kembali ke kayangan. Namun, bidadari termuda, Boilode Hulawa, panik, bukan kepalang saat menyadari selendang yang ia tanggalkan tidak dapat ditemukan. Tanpa selendang itu, ia tak dapat terbang kembali ke kayangan. Boilode terus mencari selendangnya yang hilang, sementara ke-6 saudari perempuannya yang lain sudah berangkat ke kayangan agar tak menimbulkan kecurigaan. Lahilote kembali ke tepi telaga dan berpura-pura menawarkan bantuan kepada Boilode yang sedang menangis tersedu-sedu. Lahilote pun mengajak Boilode untuk berdiam di rumahnya sambil terus mencari selendang yang hilang. Merasa tak punya pilihan, Boilode menerima tawaran tersebut. Seiring waktu, Lahilote semakin jatuh cinta kepada Boilode dan memutuskan untuk menikahinya. Karena tidak yakin akan nasibnya, Boilode menerima ajakan Lahilote. Selama tinggal di bumi, Boilode menghabiskan waktunya dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti menumbuk padi dan memasak nasi. Layaknya manusia bumi pada umumnya. 1 tahun berlalu. Boilode mulai merasa jenuh dengan pekerjaan rumah tangga yang dilakukannya. Meski ia tahu bahwa pekerjaan rumah tangganya itu dapat meringankan beban sang suami yang sibuk mencari kayu dan berburu hewan untuk bahan pangan, Boilode tetap saja merasa jenuh. Suatu hari, Boilode tergerak untuk menggunakan kesaktian yang telah lama ia sembunyikan. Alih-alih memasak berbutir-butir beras, ia hanya menanak 1 butir saja. Dengan kesaktiannya, Boilode dapat mengubah sebutir beras menjadi 1 piring nasi yang disajikan setiap makan malam. Hal ini memungkinkannya untuk menghemat tenaga dan waktu. Awalnya, Lahilote tidak curiga dan merasa bersyukur karena kebutuhan makan mereka berdua selalu terpenuhi dengan baik. Namun, setelah setahun berlalu, ia heran mengapa persediaan lumbung padinya masih penuh. Bukankah selama ini mereka cukup banyak makan? Ia juga tak pernah sekalipun melihat Boilode menumbuk padi menjadi beras sebagaimana mestinya. Jika Boilode benar-benar menumbuk padi menjadi nasi, bukankah seharusnya terdapat dedak sisa tumbukan padi tersebut? Terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Lahilote mulai mengawasi gerak-gerik sang istri. Hingga akhirnya, ia mengetahui apa yang benar-benar terjadi. Ketika Boilode pergi ke sumur untuk mandi, ia membuka tutup periuk dan menemukan istrinya hanya memasak sebutir beras. Lahilote pun mendapati bahwa padi yang telah susah payah ia tanam selama ini
masih penuh di lumbung. Merasa kerja kerasnya sia-sia, ia menegur Boy Lode saat kembali ke rumah. Akhirnya, Boy Lode mengakui kesaktiannya dan berjanji untuk memasak nasi dari lumbung-lumbung padi di rumahnya. Namun, karena telah mengumbar rahasianya, kesaktian Boy Lode lenyap seketika. Boy Lode pun menangis karena merasa semakin hilang harapan untuk kembali ke kayangan bersama saudari-saudarinya. Meski demikian, dia tetap patuh pada perintah sang suami dan menggunakan seluruh isi lumbung padi untuk dimasak. Lama-kelamaan, persediaan padi semakin menipis. Ketika mengambil sisa padi terakhir untuk ditumbuk, Boy Lode melihat sebatang bambu di dalam periuk. Ia pun membuka bambu itu dan menemukan selendang bersayap yang selama ini ia cari. Boy Lode akhirnya menyadari bahwa suaminya lah yang menyembunyikan sayap tersebut agar ia tidak dapat kembali ke kayangan. Sayangnya, karena telah tersimpan lama, selendang bersayap itu telah robek di beberapa bagian. Namun, Boy Lode yakin bahwa sayap tersebut masih dapat berfungsi dengan baik.